Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah bersama-sama. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saya lanjutkan pembicaraan kita. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan, terus kemudian kita sudah mempelajari tentang akar, pangkat, dan logaritma. Nah, ternyata yang namanya bilangan tersebut, bisa kita samakan dengan bilangan lain, bisa kita bandingkan dengan bilangan lain. Misalnya seperti ini. Tulisan Arab seko tengen ngiwo gitu dari mepet tengen dulu. Jadi kali ini saya akan membicarakan tentang hubungan antar bilangan. Misalnya saya punya 4 di ruas kiri, 4 di ruas kanannya saya punya 8/2. Kalau kita lihat bilangannya berbeda, tetapi kalau kita cermati nilainya sama. Kenapa? Karena 8 dibagi 2 itu pada dasarnya adalah 4. Nah, apabila dua bilangan kita bandingkan seperti ini nilainya sama, kita bisa beri lambang seperti ini. ISD banget. Lambang yang seperti ini disebut dengan sama. Pak diterangke meneh apa kok ben paham gitu. Apakah ini satu-satunya lambang untuk membandingkan bilangan? Ternyata tidak. Masih ada beberapa yang lain. Yang kedua, kalau ternyata di sini saya punya 1/3 begitu, akan saya bandingkan dengan setengah begitu. Kira-kira gede di begitu. Mestinya gede setengah, ya kan? Kalau iki luwih gede, mestinya lambangnya akan seperti ini. Dibaca apa? Seperti ini. Ini disebut dengan lebih kecil, sehingga 1/3 lebih kecil dari 1/2. Bisa diterima? Kalau saya yang ketiga punya akar 9 misalnya. Terus di sini saya punya 2. Gede di akar 9 karo loro yo gede akar 9 karena akar 9 itu 3. Sehingga lambangnya akan seperti ini. Ini disebut dengan lambang lebih besar. Bisa diterima? Nah, lambang yang pertama ini akan menghasilkan nantinya menghasilkan kalimat matematika yang disebut dengan persamaan. Bisa diterima? Dua lambang yang kedua ini akan menghasilkan kalimat matematika yang disebut dengan tidak sama. Bisa diterima? Nah, selain 1, 2, 3 ini masih ada 2 lambang yang lain. Ada 3 lambang lain. Yang keempat adalah seperti ini. Ini disebut dengan lebih kecil atau sama dengan. Yang seperti ini itu lebih besar sama dengan, dan yang seperti ini tidak sama dengan. Bisa diterima? Nanti anak-anak industri akan mempelajari persamaan pertidaksamaan begitu. Tapi hari ini kita masih akan bareng-bareng baik industri maupun informatika. Nah, semua dari ini itu nanti akan menghasilkan satu kalimat lain lagi, sebenarnya hampir sama begitu, hanya istilahnya nanti tidak usah khawatir saya terangkan apa yang disebut dengan fungsi. Di hari ini saya akan membicarakan fungsi secara umum begitu, tapi nanti khusus untuk teknik industri nanti akan kita bahas soal persamaan dan pertidaksamaan lebih. Nah, sekarang kita akan bicara fungsi. Yang namanya fungsi itu macamnya banyak. Tak geser baik, makanya aku busa. Ini dari Sohyono. Nah, fungsi macamnya banyak sekali. Tetapi garis besar
dibagi menjadi dua. Apa? Yang pertama yang disebut dengan fungsi aljabar. Apa kuwi fungsi aljabar? Fungsi aljabar itu hanya melibatkan X dan Y berpangkat saja. Oke, tidak ada notasi lain. Misalnya, jika misalnya fungsi aljabar ini masih kita bedakan juga menjadi yang pertama linier. Oke, piye kuwi linier? Apabila X dan Y-nya masing-masing hanya memiliki pangkat 1. Contohnya seperti ini. Contohnya lagi 2X min 3Y sama dengan 7 misalnya. Kita nanti akan ke sana, tidak usah khawatir, baik industri maupun informatika. Yang kedua adalah fungsi kuadrat. Oke. Piye apabila salah satu dan atau kedua-duanya memiliki pangkat 2. Misalnya saya punya Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 5 misalnya. Atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 misalnya. Ini pangkat 2, tapi nanti gambarnya akan berbeda. Nanti kita sampai sana tidak usah khawatir, gambarnya berbeda. Dua ini, kalau yang ini parabola, ini akan menghasilkan gambar lingkaran. Ini pangkat 2, minggu dhisik. Yang ketiga, yang disebut dengan fungsi kubikel. Kubikel kuwi piye? Yang salah satu atau keduanya memiliki pangkat 3. Dan yang keempat adalah fungsi polinomial. Poli itu banyak, sehingga polinomial itu adalah fungsi yang variabelnya memiliki pangkat lebih dari 3. Nanti kalau saya masih diberi umur panjang, anak informatika kan belajar fungsi polinomial, di semester 2 di mata kuliah metode numeris atau numerical method, insya Allah juga dengan saya. Nah, ini adalah fungsi aljabar yang hanya melibatkan X dan Y berpangkat saja. Di samping fungsi aljabar, yang kedua masih ada fungsi ketok borak. Gini, bisa ketok, enggak sih? Yang kedua, gini sih ketok. Tak dong gawe kamera nih. Yang kedua yang disebut dengan fungsi transenden. Fungsi transenden itu apa? Fungsi yang hubungan antar variabel X dan Y-nya tidak hanya sebatas berpangkat saja, tidak seperti aljabar. Ada apa saja? Mungkin ada yang disebut dengan trigonometri. Trigonometri itu piye? Apabila hubungan X dan Y-nya, misalnya Y sama dengan sinus X. Oke, 2X sama dengan 4 cos kuadrat Y misalnya, melibatkan trigonometri. Terus yang kedua adalah melibatkan eksponensial. Oke, misalnya Y sama dengan 4 pangkat X. Oke. Terus yang atau mungkin Y sama dengan bisa kita berapa? Nek ora ketok sebelah kirinya. Y sama dengan 2E pangkat 3X misalnya seperti ini. Bisa kita gini. Oke. Tak geser. Masih tetap di fungsi transenden. Oke. Miring. Terus yang ketiga adalah fungsi logaritmik ya. Logaritmik. Piye kuwi? Mungkin Y sama dengan 4 log 3X. Kemarin kita mempelajari akar pangkat logaritma, nanti akan kita terapkan di dalam fungsi begitu. Saya terima ini dua jenis besar dari fungsi. Nah, pagi hari ini selain saya menerangkan jenis-jenis fungsi, saya akan masuk ke dalam fungsi linier. Oke, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mengidentifikasinya. Oke, kembali ke kiri, saya hapus. Ini, ya. Nah,
Saya punya Y sama dengan 4x plus 3. Materi kurang medun. Oh, ayo tak